Sebuah negara Eropa panik bukan karena kalah juara, tapi karena masa depan mereka pelan-pelan diambil. Pemain mudanya pergi satu persatu, dan yang bikin mereka gemetar, semua mengarah ke Indonesia. Ya, inilah kenyataan yang kini tidak lagi bisa ditutup-tutupi. Media besar Belanda akhirnya berbicara terbuka. Bukan media kecil, bukan akun anonim, melainkan salah satu media paling berpengaruh di negeri kincir angin, The Telegraph. Dalam laporan terbarunya, mereka secara terang-terangan mengakui sesuatu yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik di kalangan pengamat sepak bola Eropa. The Telegraph menyebut bahwa jumlah pemain muda Belanda keturunan Indonesia yang siap dan berpotensi dinaturalisasi oleh Indonesia ternyata sangat besar, bahkan jauh lebih banyak dari perkiraan awal. Fakta ini bukan sekadar rumor atau spekulasi liar di media sosial, melainkan hasil pengamatan serius dari media arus utama Belanda sendiri. Pengakuan ini menjadi tamparan keras bagi federasi dan publik sepak bola Belanda, sebab yang terancam bukan sekadar kehilangan beberapa pemain pinggiran, tetapi potensi kehilangan generasi emas di level junior. Para pemain ini berada di usia pembinaan paling krusial dan sebagian besar sudah menempati sistem akademi elit Eropa. Yang membuat laporan ini semakin kuat adalah penekanan The Telegraph bahwa para pemain tersebut tidak dipaksa oleh Indonesia. Mereka tidak direkrut secara sembarangan, tidak dibujuk dengan cara-cara instan. Mereka memang memiliki darah Indonesia, ikatan keluarga, dan hubungan emosional yang nyata dengan tanah leluhur mereka. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa keputusan membela Indonesia datang dari kesadaran pribadi para pemain. Ini bukan semata proyek sepak bola, melainkan soal identitas, kebanggaan, dan pencarian jati diri. Sebuah hal yang dalam sepak bola modern justru menjadi fondasi paling kuat. Bagi media Belanda, fenomena ini menjadi alarm serius. Mereka menyebut bahwa Belanda kini berada dalam posisi dirugikan, terutama di sektor timnas junior. Pemain-pemain yang seharusnya menjadi aset jangka panjang kini berpotensi hengkang sebelum sempat memberikan kontribusi maksimal. Kekhawatiran ini muncul karena para pemain keturunan Indonesia tersebut tidak hanya berstatus cadangan, sebagian di antaranya bahkan mulai bersinar di klub masing-masing. Artinya, Belanda tidak hanya kehilangan pelapis, tetapi kehilangan calon bintang masa depan. The Telegraph kemudian mengurai daftar nama yang membuat publik Indonesia terkejut sekaligus bangga. Di posisi penjaga gawang saja, Indonesia disebut memiliki stok potensial yang melimpah. Salah satunya adalah Danny van den Heuvel, kiper muda yang sudah merasakan kerasnya kompetisi Eropa bersama klub Belgia. Selain itu ada Kane van Overen dari FC Volendam, kiper dengan pembinaan khas Belanda yang kuat secara teknik dan distribusi bola. Lalu muncul pula nama Daniel Klein, penjaga gawang muda milik FC Augsburg yang dinilai memiliki refleks dan positioning sangat baik. Beranjak ke lini pertahanan, daftar nama yang muncul justru terasa lebih mengejutkan. Jensen Schild dari VfL Wolfsburg disebut sebagai bek tengah modern dengan postur ideal dan kemampuan membaca permainan yang matang. Ia dinilai cocok dengan sepak bola berintensitas tinggi. Nama Pascal Struijk dari Leeds United juga kembali disorot. Bek yang telah lama bermain di Inggris ini dinilai memiliki kepemimpinan alami dan pengalaman kompetitif yang sangat berharga bagi Indonesia. Kehadirannya disebut bisa langsung meningkatkan kualitas lini belakang. Tak berhenti di situ, muncul pula nama Daijiro Shirino dari Almeria yang dikenal agresif dan disiplin. Kemudian Tristan Guayer dari PEC Zwolle yang fleksibel di beberapa posisi. Jayden Oosterwolde yang kini bermain untuk Fenerbahce juga masuk dalam radar karena kekuatan fisik dan kecepatan. Nama Kaya Simons dari SC Heerenveen turut disebut sebagai bek muda dengan potensi besar. Daftar ini menunjukkan bahwa sektor pertahanan Indonesia ke depan tidak lagi kekurangan kualitas, bahkan berpotensi melimpah. Di lini tengah, The Telegraph menyoroti Laurin Ulrich dari FC Magdeburg sebagai gelandang dengan visi bermain yang matang. Ia dikenal tenang dalam mengatur tempo dan memiliki kemampuan progresi bola yang baik. Nama Julian Worley dari AZ Alkmaar juga disebut sebagai gelandang kreatif yang bisa menjadi penghubung antar lini. Teknik, kecerdasan bermain, dan pengalaman akademi elit membuatnya dinilai siap bersaing di level internasional. Untuk sektor sayap dan depan, Luke Fikri dari MacArthur FC menjadi salah satu nama yang mencuri perhatian.
Ia disebut sebagai winger modern dengan kecepatan, agresivitas, dan keberanian duel satu melawan satu. Menurut The Telegraph, dari daftar panjang tersebut, beberapa pemain bahkan berpotensi langsung menjadi tulang punggung timnas Indonesia. Bukan sekadar proyek jangka panjang, melainkan solusi instan yang tetap berkelanjutan. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa Indonesia kini tidak lagi membangun tim tanpa arah. Ada perencanaan, ada target, dan ada visi kompetitif yang jelas. Inilah yang membuat Indonesia mulai dipandang serius oleh media Eropa. Menariknya, pemerintah dan Federasi Belanda disebut tidak menghalangi langkah ini. Mereka menyatakan bahwa selama proses naturalisasi sesuai regulasi FIFA, maka tidak ada masalah secara hukum maupun etika. Bahkan disebutkan bahwa Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI telah mendapatkan sinyal positif dari KNVB. Ini menegaskan bahwa hubungan antar federasi berjalan secara profesional dan terbuka. Namun demikian, The Telegraph tetap menyoroti kekhawatiran besar. Mereka menilai bahwa dengan hadirnya pelatih baru timnas Indonesia, John Hartman, gelombang pemain keturunan ini justru akan semakin deras. Hartman dikenal sebagai pelatih yang berpengalaman mengelola pemain diaspora. Ia memiliki rekam jejak membangun tim dengan pendekatan jangka panjang, disiplin tinggi, dan mentalitas kompetitif. Inilah yang membuat Indonesia kini dianggap sebagai magnet baru bagi pemain muda keturunan. Bukan hanya karena nama besar, tetapi karena sistem dan arah yang jelas. The Telegraph juga mengakui bahwa sepak bola Indonesia berkembang sangat pesat. Infrastruktur membaik, kompetisi domestik semakin kompetitif, dan visi federasi kini terlihat nyata. Indonesia tidak lagi dipandang sebagai negara sepak bola pinggiran. Indonesia mulai dilihat sebagai proyek serius dengan masa depan menjanjikan di Asia. Setelah resmi menjabat, John Hartman langsung dihadapkan pada agenda besar, yakni FIFA Series yang akan digelar pada Maret 2026. Ajang ini menjadi ujian awal untuk menunjukkan karakter timnas di bawah kepemimpinannya. Dua negara sudah dipastikan akan datang ke Indonesia. Momentum ini akan digunakan Hartman untuk mengevaluasi skuad dan membangun fondasi permainan. Dalam persiapan tersebut, Hartman dikabarkan akan kembali memanggil 5 pemain diaspora yang sempat absen. Emil Audero, Iver Jenner, Marcelino Ferdinand, Adrian Wibowo, dan Asnawi Mangkualam masuk dalam radar. Emil Audero sendiri sempat absen karena cedera tangan, namun jika pulih, ia tetap dianggap sebagai opsi terbaik di bawah mister gawang berkat pengalaman Eropa dan ketenangan bermain. Iver Jenner dan Marcelino Ferdinand dinilai hampir tak tergantikan di lini tengah. Keduanya menjadi kunci keberhasilan Indonesia melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adrian Wibowo dinilai mampu menambah kedalaman serangan. Kecepatannya memberi variasi yang selama ini dibutuhkan timnas. Asnawi Mangkualam kembali mendapat sorotan berkat konsistensi bersama Port Tiuti. Fleksibilitas dan pengalaman membuatnya tetap relevan sebagai pelapis berpengalaman. Melihat semua perkembangan ini, wajar jika The Telegraph menyebut Indonesia sedang berada di titik balik sejarah sepak bolanya. Perpaduan pemain lokal, diaspora, dan pelatih berkelas dunia menciptakan optimisme baru. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia berani bermimpi besar. Pertanyaannya adalah seberapa siap Indonesia memaksimalkan potensi ini. Satu hal yang kini tak terbantahkan, Indonesia tidak lagi sekadar mengikuti arus sepak bola dunia. Indonesia sedang membangun jalannya sendiri dan dunia mulai memperhatikannya.